Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Hewan Habib Paloga di channel kesayangan Anda, Dr. Hewan. Hari ini saya ingin memberikan sebuah informasi mengenai vaksin. Jadi apa aja yang harus dilakukan sebelum vaksin, apa itu vaksin, dan bagaimana efeknya kepada hewan. Berikut akan saya bahas secara tuntas dan mendalam agar kalian semua mengerti. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, marilah kita lihat dulu bumper berikut ini. Check it out. Oke, balik lagi ke saya di sini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang vaksin. Apa sih itu vaksin? Jadi vaksin merupakan sebuah proses. Sebenarnya vaksinasi itu berupa sebuah proses pemberian vaksin. Apa sih itu vaksin itu? Vaksin itu adalah virus yang dilemahkan, ada satu lagi bakteri yang dilemahkan biar antibodi hewan itu mengenali apa sih penyakit yang akan muncul kalau seandainya virus atau bakteri itu datang. Sehingga mereka itu lebih sigap untuk melawan penyakitnya. Jadi antibodi udah langsung mengenali, oh ini penyakitnya harus segera dimatiin tanpa harus dikenali dulu seperti itu. Jadi vaksin ini kalau seandainya di manusia disebut imunisasi. Jadi ini adalah proses agar hewan Anda lebih terlindungi dari penyakit-penyakit yang berbahaya seperti kalau pada kucing ada panleko, kalisi, kemudian rhinotracheosis sama chlamydiosis. Kemudian pada anjing banyak banget, yaitu ada parvo, distemper, leptospira, kemudian dan lain-lainnya. Jadi kayak gitu. Di belakang saya ini ada beberapa tabel nih, tabel apa aja sih yang harus dilakuin dalam vaksin. Dan ini adalah tabel dari Zoetis, salah satu pabrikan untuk menghasilkan vaksin. Oke, berikut adalah protection program dari Zoetis. Nah, buat anjing itu ada beberapa vaksin di sini dijelaskan. Nih contohnya aja nih, ada parvovirus yang nyebabin diare berdarah, kemudian distemper kayak kejang-kejang, hepatitis yang menyebabkan penyebab penyakit hepatitis sendiri, ada corona juga, dan leptospira. Jadi setiap vaksin memiliki fungsinya masing-masing. Jadi ada kalau seandainya dari produk Zoetis itu sendiri, itu ada beberapa tipe, yaitu ada 5L, 5CVL, 5L4CV, dan sebagainya. Kemudian biasanya ditambah lagi ada rabies. Biasanya rabies itu lebih ke untuk perlindungan terhadap ini, yang defensor ini. Dia perlindungan terhadap rabies kayak gitu. Jadi setiap vaksin memiliki beberapa hal. Nah, tadi kan teman-teman udah dijelasin tuh vaksin itu biar intinya agar hewan itu lebih terlindungi, jadi lebih kebal, lebih tanggap antibodinya untuk menyerang penyakit itu kalau seandainya virus itu atau bakteri itu masuk ke dalam tubuh hewan. Jadi kalau seandainya nih dari program Zoetis itu beberapa tipe vaksin, tapi saya ambil garis besarnya aja. Kalau buat anjing itu biasanya vaksinnya itu berisikan parvo yang biasanya diare berdarah, kemudian distemper itu kayak kejang-kejang, kemudian susah bernafas, kemudian hepatitis penyebab penyakit hepatitis, kemudian corona kayak diare ringan, kemudian leptospira. Leptospira ini penyakit yang ditularkan melalui tikus dan ini bisa menular ke manusia. Kemudian ada juga satu lagi tuh rabies. Kalau dari Zoetis itu ada defensor. Jadi kalau seandainya kalian berada di Pulau Sumatera, Bali, dan sebagainya, itu wajib hewan kalian itu dikasih defensor. Oke, kita beralih ke bawah. Ini ada yang buat si kucing. Di kucing itu sebenarnya lebih sederhana, cuma ada 4 sebenarnya. Yang pertama ada panleukopenia, kayak diare berdarah juga. Kemudian ada kalisivirus kayak sariawan di mulutnya, kemudian ada rhinotracheosis semacam flu, dan kemudian ada chlamydiosis kayak bengkak-bengkak di matanya. Jadi pada kucing itu biasanya cuma ada 4 yang divaksinkan, kemudian ditambah satu lagi rabies. Kalau seandainya kalian berada di daerah yang benar-benar ada positif rabies di sana, biar hewan kalian lebih terlindungi. Jadi pertanyaan yang pertama biasanya, dok kapan sih vaksin itu harus saya berikan? Kalau seandainya menurut acuannya
Zoetis itu kucing itu mulai di umur 8 minggu atau di sekitar umur 2 bulan. Dan sebagaimana yang kalian ketahui itu ada pada kucing itu ada F3 dan F4. Bedanya dalam jumlah vaksin yang ada di dalam kandungannya. F3 itu tidak ada chlamydiosis, kemudian F4 itu ada chlamydiosisnya. Ya, jadi kenapa sih dok harus F3 di awal dan harus F4 di awal kayak gitu kan? Di sini soalnya dijelasin pada umur 8 minggu boleh diberikan F3 maupun F4 namun dalam ada tanda bintangnya seperti itu. Alasan utama kenapa sih vaksin itu diberikan yaitu agar melindungi hewan. Jadi kayak di Pekanbaru di daerah saya itu chlamydiosis pada anak kucing itu sangat tinggi. Jadi agar lebih terlindungi lagi kami memulainya di F4 tapi dengan syarat harus diperiksa dulu dengan benar-benar apakah hewan Anda siap atau tidak untuk menerima vaksin itu. Dan tentunya hanya dokter hewan yang bisa menentukan apakah kucing kalian bisa atau tidak diberikan F4. Kemudian usia 12 minggu akan diberikan vaksin kedua. Kemudian usia 16 minggu akan dikasih Defensor dan itu akan diulang setiap tahunnya. Jadi pertimbangan ini semua akan dipertimbangkan oleh dokter hewan. Kalau seandainya kalian usia kucingnya mungkin udah 12 minggu tapi belum divaksin sama sekali, nantinya dokternya akan mempertimbangkan kapan vaksin pertama, kapan vaksin kedua, dan kapan rabies itu diberikan. Jadi itu sangat berpola tergantung dari kondisi kucing kalian sendiri. Kemudian kembali lagi pada anjing, sama usia 2 minggu di anjing itu lebih awal. Usia 2 minggu sudah bisa diberikan vaksin pertama. Namun kebanyakan dokter hewan itu mulai memberikan usia 6 minggu, biasanya yang diberikan 5L, 5CVL. Itu dari Zoetis. Kemudian ada dan pemberian vaksinnya akan mengikuti ada Bronchicin. Ini adalah salah satu vaksin kennel cough atau batuk-batuk kalau di anjing kalian banyak di rumah. Biasanya ini disebabkan oleh bakteri. Kemudian ada 5L, 5CVL dan sebagainya. Kemudian semua ini juga dipertimbangkan oleh dokter hewan. Namun sebelum kalian memberikan vaksin, pastikan kondisi hewan dalam kondisi sakit. Tidak boleh yang namanya berbohong kepada dokter hewan. Oke, tadi kan udah dijelasin gimana tahapan vaksin, mulai dari usia 8 minggu pada kucing, kemudian anak anjing bisa dimulai usia 2 minggu, tapi kebanyakan orang akan memulai usia 6 minggu ataupun 8 minggu. Dan semua itu dipertimbangkan oleh dokter hewan, bagaimana kesiapan hewan, BCS-nya udah cukup atau berat badannya udah cukup untuk diberikan vaksin. Kemudian yang paling penting sebelum divaksin diharapkan hewan kalian sudah diobat cacing dulu, kemudian sudah beradaptasi di rumah dan harus sudah dalam kondisi yang prima menurut dokter hewan. Jadi semuanya akan diperiksa mulai dari suhu, gusinya, matanya, kemudian badan, ada bengkak nggak di bawah sini dan semuanya akan diperiksa dulu sebelum diberikan vaksin. Oke, selanjutnya kita akan ngasih tahu kamu nih, dokter hewan itu kenapa sih harus punya kulkas, lemari es penyimpanan yang punya bunga esnya di dalam. Itu alasannya karena kita menyimpan vaksin harus dalam kondisi dingin. Kalau seandainya bunga es itu maksudnya kalau seandainya nanti lampunya mati, kemudian masih ada es yang tetap mendinginkan vaksin. Karena vaksin yang kami siapkan ini harus dalam kondisi prima juga, tidak boleh sebentar panas sebentar dingin, akhirnya nanti vaksin yang diberikan tidak akan efektif kayak gitu. Kemudian ini kita buka, ini ada beberapa vaksin yang ada di sini, ada yang F4, kemudian ada Rabisin, dan bagi kalian yang berada di Pekanbaru, vaksin rabies itu masih gratis disediakan oleh pemerintah dalam program pemberantasan rabies. Jadi tinggal datang ke klinik, atur janji, kemudian kami akan berikan vaksin secara cuma-cuma untuk khusus yang rabies di daerah Pekanbaru, Padang, bahkan se-Sumatera kayaknya, bahkan Bali juga. Oke, teman-teman kan udah tahu nih apa aja tadi tahap-tahapan pemberian vaksin, kemudian penyimpanan vaksin, kemudian bagaimana sih cara pemberian vaksin. Oke, kalau seandainya saya bisa
kasih tahu sih, pemberian vaksin itu gampang banget. Nanti ada 2 botol kecil akan dimix oleh dokter hewan menggunakan teknik pengocokan yang kayak apa ya, kayak K8 kayak gitu. Kemudian diambil suntikannya, biasanya ukurannya 1 mili, kemudian akan disuntikan ke hewan. Biasanya lokasi penyuntikan di pundak belakang. Namun dalam beberapa kemajuan teknologi, ada beberapa dokter hewan bahkan di luar negeri juga menganjurkan untuk diberikan di bagian punggung ataupun dekat pantatnya kayak gitu. Itu pemberian daerah-daerah penyuntikan itu sangat bervariasi. Ada yang dokter yang masih menggunakan di balik punggung, kemudian ada yang di dekat paha atau di atas pantat ya ini ya. Pokoknya seperti itu, semuanya sama, tapi emang beberapa ada plus minusnya karena di bagian punggung banyak sekali suntikan diberikan di sana, kemudian bagian sini juga lebih aman, masalahnya lebih cepat terima dan sebagainya kayak gitu. Jadi semuanya tergantung lagi ke dokter hewan, tinggal aplikasinya aja, semuanya sama, semuanya akan memberikan efek yang lebih maksimal juga. Kemudian yang paling penting yang harus saya berikan notes di sini, vaksin, suntik vaksin itu harus diberikan buku setelahnya. Di sini ada 2 buku sih, ada 3 jenis buku. Jadi setiap jenis vaksin memiliki jenis buku yang berbeda-beda, tapi intinya sama. Jadi ini ada dari Romindo. Dari Romindo bukunya seperti ini. Kemudian ada dari Zoetis, ini kayak gini. Dan ini adalah buku paling baru dari Zoetis, warna pink. Banyak orang-orang minta request, dok bukunya warna pink dong, dan sebagainya. Tapi yang paling penting sih isi dalamnya sama. Contoh kita ada di sini. Yang paling pertama adalah harus adanya biodata. Saya balik dulu kameranya. Saya akan menjelaskan tentang buku vaksin Pet Health Passport. Jadi ada pet's name, kemudian blood type. Tapi di Indonesia agak jarang ya blood type. Kemudian di sini biasanya yang paling penting adalah kalian harus isikan nama hewan di sini, kemudian jenis kelamin, DOB tanggal lahirnya, umurnya, breednya apa, warnanya apa, kemudian ID number kalau seandainya punya microchip, kemudian nama pemilik, nomor handphone, alamat, kemudian tanda ciri khusus, tanggal nama lahir. Biasanya anjing-anjing dengan sertifikat itu namanya aneh-aneh dan unik-unik. Kemudian nama breedernya buat anjing juga atau kucing yang bersertifikat. Kemudian address, alamat dari tempat lahirnya dia. Kemudian yang paling penting kalian harus juga berikan foto. Ini adalah beberapa vaksin seperti yang kalau seandainya kalian udah punya buku vaksin nih, dibaca-baca aja di sini, itu penting banget. Ini ada kanin parvovirus, distemper, coronavirus, leptospira, dan kennel cough, dan sebagainya. Kemudian pada kucing ada panleukopenia, dan sebagainya kayak gitu. Jadi ini sudah dijelasin sebenarnya, tapi kebanyakan pemilik agak males kayak gitu ya. Kemudian yang paling penting di sini, kalau seandainya kalian udah punya buku vaksin, mohon dicek lagi kelengkapannya. Kalau seandainya ada satu hal saja yang kurang, itu tidak akan diterima vaksinnya. Yang pertama yang harus diperhatikan, kami akan melakukan pengecekan berat badan, temperatur, tanggal pemberian, tanggal expirednya harus diulangnya kapan. Kemudian jenis vaksin itu akan kami centang di sini. Kemudian ada juga untuk kucing di sini. Kemudian lokasi penyuntikan akan kami berikan tanda juga kayak gitu. Kemudian sebelum dilakukannya pemberian vaksin, kami akan memeriksa seluruh yang tubuh hewan, mulai dari mata. Kemudian akan ada paraf di sini. Kemudian ada gigi atau gusi, akan ada paraf di sini kalau telapak kaki ataupun kuku akan diparaf di sini. Kemudian jantung, paru-paru akan diparaf di sini. Kemudian kulit sama bulu akan diparaf di sini. Lymph node itu bagian penanda sistem kekebalan tubuhnya, itu akan diparaf di sini. Nutrisinya oke kah? Kemudian mobility, kemudian obat cacingnya udah, ada kukutu atau tidak, toilet habitnya atau tidak. Semuanya akan dicentang. Kalau seandainya ada satu yang belum, itu akan diberikan warning atau peringatan kepada pemilik bahwa vaksin tidak bisa dilakukan atau bisa dilakukan dengan syarat sebagai
akan dijelaskan oleh dokter hewannya kayak gitu ya. Kemudian yang paling penting ini adalah lokasi pemberian stiker. Jadi ada stiker di tempat vaksin itu akan diberikan di sini. Kemudian ada akan diberikan stempel di label, kemudian akan ada tanda tangan dokter hewan di sini. Kemudian ada komen kapan vaksin selanjutnya diberikan. Kalau seandainya hal ini tidak terpenuhi, itu tidak akan sah dan tidak akan diterima oleh dokter hewan manapun, karena banyak sekali vaksin ilegal yang cuma menampilkan cuma stikernya aja tanpa ada legalitasnya. Tidak ada tanda tangan dokter hewan dan tidak ada tanda stempel dari dokter hewan. Kalau satu aja nggak ada, kami tidak percaya, apalagi kalian tidak punya buku. Kami malah makin tidak percaya. Oke, mungkin saya agak cerewet ya tadi ya mengenai buku vaksin. Tapi emang begitu, banyak banget yang bilang, dok, kucing saya udah divaksin. Tapi kayak saya tanya bukunya, mereka bilang, nggak ada dok, nggak ada, tapi udah divaksin. Nah, banyak sekali orang-orang itu menganggap suntik kutu, suntik vitamin, dan sebagainya itu dibilang vaksin. Padahal vaksin itu harus memiliki bukti buku. Kalau tidak ada buku, kami akan menganggap hal itu tidak ada. Tidak pernah terjadi pemberiannya vaksin. Kemudian setelah ada pun buku, kemudian tidak ada stempel dokter hewan, kemudian tidak ada tanda tangan, itu kami tidak akui. Akhirnya buku akan dibuang, kemudian akan kami ganti dengan yang baru. Kenapa demikian? Karena banyak sekali oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan pemberian vaksin yang tidak mementingkan kesehatan hewannya, bahkan ada beberapa vaksin memiliki efek negatif. Seperti itu. Oke, itu adalah penjelasan masalah buku, dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai efek samping vaksin dan apa yang akan terjadi. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya mengenai efek samping pemberian vaksin. Sebagaimana yang kita ketahui, pemberian vaksin itu kan virus yang dilemahkan, bakteri yang dilemahkan, otomatis dia akan masuk ke dalam tubuh hewan melalui punggung maupun melalui lokasi injeksi lainnya. Umumnya hewan akan mengalami demam. Kenapa sih demam? Demam itu adalah proses dari kekebalan tubuh hewan itu melawan penyakit yang datang ke dalam tubuh hewan. Jadi ketika vaksin diberikan, biasanya besok hari hewan akan murung, agak malas makan, kemudian mungkin kurang aktif dan sebagainya. Biasanya hal ini adalah hal yang sangat normal, tidak perlu ditakutkan. Yang paling penting, pastikan hewan kalian makan setiap harinya. Seperti itu. Biasanya di tempat saya itu kami memberi waktu 3 hari. Jadi hari ini divaksin, 3 hari berikutnya mungkin dia kelihatan murung dan tidak nafsu makan. Kemudian sebaiknya dikasih minum secara rutin, kemudian dikasih makanan kesukaannya, dan yang paling penting hari keempat kalau seandainya masih tidak mau makan, kemudian masih demam, bawa ke sini lagi untuk diberikan suntik anti demam seperti itu. Dan tidak dibenarkan pemberian antibiotik maupun obat-obatan yang bisa mempengaruhi kinerja kekebalan tubuh. Kenapa demikian? Biar vaksin lebih bekerja lebih baik. Jadi ketika antibodi atau kekebalan tubuh udah mengenali ini penyakit-penyakit ini, ketika suatu saat nanti nih hewan kalian terserang virus ini lagi, mereka bakalan kayak tentara nih. Tentaranya itu udah tahu itu musuh, jadi langsung dimatiin aja, ditembak aja pakai sniper jauh kayak gitu. Itu fungsi dari vaksin. Tapi kalau seandainya nih hewan belum divaksin, kalau di tentara itu mereka ngeliat, oh itu ada orang asing, mereka akan mendekat, kemudian dikenalin, kemudian biasanya kalau seandainya tentara udah kayak gitu, mereka 50-50 ini bisa aja mereka dibunuh pas ngenalin ataupun dijebak dari belakang gitu kan. Jadi antibodi itu kayak gitu juga. Jadi mereka harus mengenali dulu baru diputuskan dibunuh atau tidak. Namun biasanya ketika pemutusan itu kebanyakan antibodi itu terlambat, akhirnya kalah dari virus. Seperti itu. Oke, tadi demam udah ya. Jadi bakalan demam 3 hari. Yang kedua, ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilakukan kepada hewan yang baru divaksin. Biasanya pertama, tidak boleh dimandikan, terutama kucing ya. Hewan kucing tidak boleh dimandikan karena mandi itu menyebabkan stres. Kayak kalian nih stres gara-gara ditinggal pacar, stres akhirnya nggak mau makan, sakit-sakitan, itu bisa juga terjadi di hewan. Jadi kalau seandainya kalian mandikan
kemudian vaksin ada di dalam badan, otomatis dia lagi bertarung di dalam, dari luar juga dapat pengaruh, otomatis kekebalan tubuh bakalan kalah. Jadi intinya hewan tidak boleh stres. Jadi mandi dilarang. 2 minggu buat kucing, 1 minggu buat anjing. Itu yang kami lakukan di klinik sini, Dokter Hewan Pekanbaru. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah tidak boleh transportasi jauh. Halnya juga sama, bakalan mempengaruhi stres. Jadi tidak boleh dibawa perjalanan jauh. Yang ketiga, hewan kalian harus diberikan makanan kesukaannya, makanan idolanya dia. Kenapa demikian? Biar mereka tetap mau makan. Soalnya kan lagi demam, kita aja kalau seandainya lagi demam, maunya makan yang enak-enak, mau miso, bakso, soto, dan sebagainya. Kucing juga demikian. Kalau bisa, berikan makanan basah atau baunya yang lebih menarik, kayak gitu. Itu adalah beberapa pantangan sih yang menurut saya. Kemudian yang diperbolehkan, beri vitamin setiap hari biar kekebalan tubuhnya makin kuat, kemudian nafsu makannya makin bagus dan sebagainya. Kemudian sering bermain, diajak bermain biar kucing kalian tidak stres. Dan yang paling penting adalah kalau dia punya musuh bebuyutan, jangan diketemuin dulu dalam waktu 2 minggu. Itu yang paling penting. Seperti itu. Oke, pandangan udah, gejalanya udah, habis itu yang paling penting selanjutnya adalah kalian harus memberikan vaksin kepada seluruh hewan yang ada di rumah. Demikian. Oke, kita sampai ke tahap selanjutnya, yaitu banyak sekali yang mengeluhkan, dok, kucing saya habis divaksin malah opnam dan sebagainya. Memang banyak, ada beberapa, bahkan di tempat saya pun juga ada beberapa kucing itu yang akhirnya malah sakit setelah diberikan vaksin. Pertama, penyebabnya bisa jadi hewan itu ada sakit bawaan ataupun sakit namun tidak terdeteksi. Ini biasanya juga bisa terjadi nih di beberapa tempat. Dan ada beberapa hewan emang rentan banget atau sensitif banget terhadap vaksin. Jadi hal itu udah faktor X, jadi kita aja udah nggak bisa menentukan gimana ininya. Tapi kebanyakan hewan akan terlihat biasa-biasa aja, tapi di beberapa juga ada menimbulkan sakit. Namun jumlahnya tentu lebih sedikit yang menimbulkan sakit. Yang kedua, ada beberapa pemilik mengeluhkan susah makan dan sebagainya. Itu normal banget dan tidak perlu khawatir mengenai masalah itu. Jadi teman-teman, it's okay, no problem at all. Jadi tetap konsultasi kepada dokter hewan yang memberikan vaksin, jaga komunikasi dua arahnya, seperti itu. Dan yang satu hal lagi yang paling sering ditanyakan, dia sering banget ditolak untuk divaksin. Kemudian gara-gara mungkin kulit jamuran, kemudian bisa jadi skebis atau tungau-tungauan, kutu dan sebagainya. Kalau seandainya sering sekali ditolak seperti ini, sebenarnya customer lebih sering, kalau di tempat kami, mungkin di dokter lain punya SOP yang berbeda-beda. Namun mereka tentunya semuanya berbeda-beda, namun satu tujuan biar hewan kalian mendapatkan pengobatan dulu mungkin atau vaksin dulu. Tapi di tempat kami, ini in my opinion, in my humble opinion, without thinking tanpa merendahkan vet lainnya, di tempat saya kalau seandainya sudah punya riwayat kutu, kemudian jamur, biasanya hari pertama mereka akan diberikan treatment dulu untuk jamur dan kutunya. Kemudian setelah setelah di treatment, 2 minggu selanjutnya kami biasanya melakukan pemeriksaan ulang gimana evaluasi dari treatment yang kami berikan tersebut. Kemudian kalau seandainya treatment sudah agak oke atau oke banget, langsung kami vaksin. Tapi kalau seandainya agak oke, akan kami ajak pemilik untuk diskusi. Diskusi gimana? Ini kucing atau anjing bapak sudah kami berikan vaksin, treatment. Kemudian hasilnya sudah mulai oke.
apalagi di daerah Bapak, misalnya itu di tempatnya dia banyak sekali virus misalnya gitu. Ini kalau seandainya tidak divaksin akan begini, kemudian divaksin akan efeknya kepada penyakit yang awalnya itu mungkin akan muncul lagi, karena ini belum sempurna. Jadi kami ajak untuk berpikir bareng-bareng solusinya gimana kayak gitu. Jadi kalau seandainya saya kasih vaksin sekarang, mungkin jamurnya akan balik lagi, kemudian kutunya balik lagi. Namun positifnya hewan Bapak itu terlindungin dari penyakit A, B, dan C kayak gitu. Tapi kalau seandainya Bapak yakin nih ngejaga hewannya di rumah nggak tertular virus, maka treatment kita lanjutkan, treatment kutu sama jamur tetap kita lanjutkan. Namun ya itu tadi, nggak boleh yang namanya dia tertular penyakit dulu. Berarti di rumah harus ekstra hati-hati, tidak menyentuh kucing sembarangan dulu, tidak membawa hewan masuk dulu, tidak bertemu dan sebagainya. Kalau semuanya, tapi kalau seandainya di rumah Bapak sudah pernah ada virus ataupun seperti ini, kami sarankan untuk divaksin sekarang, jamurnya kita biarin dulu, kan ini udah agak oke, kemudian jamurnya akan kita biarkan dulu, tapi vaksin harus dikasih dulu, seperti itu. Jadi ini tuh lebih skala prioritas. Jadi sebenarnya vaksin ini lebih ke arah komunikasi aja sih sebenarnya, gimana efek samping dan apa sih keuntungannya, seperti itu. Setelah itu baru pemilik memutuskan mau pilih yang mana, seperti itu ya. Itu yang kami lakukan di sini. Namun kalau seandainya dokter hewan kalian menyarankan ini harus disembuhin dulu, ikutin aja. Itu adalah itu demi kepentingan hewan kalian. Jadi setiap dokter memiliki teknik yang beda-beda, namun tujuannya sama untuk kebaikan hewan kalian, seperti itu. Jadi dan satu hal lagi yang paling sering ditanyakan, dokter, saya mau steril hewan saya, tapi dia belum divaksin. Sebaiknya divaksin dulu ataupun di steril dulu? Kalau saya bisa jawab, itu bisa dilakukan dua-duanya sekaligus. Gimana caranya? Beberapa buku yang paling sering saya baca itu adalah British Veterinary Association, BSAVA ya benar, pokoknya gitulah, asosiasi dokter hewan di British, itu ada bukunya. Mereka memperbolehkan atau proses neutering itu diperbolehkan saat dilakukannya neutering atau spaying, kebiri atau steril, boleh dilakukan bersama dengan vaksin, dan vaksin tidak akan terpengaruh. Itu menurut buku loh ya, bukan menurut saya. Jadi kalau seandainya kalian bingung nih mau di steril dulu atau vaksin dulu, boleh dilakukan aja berduanya sekaligus. Tapi vaksin tidak boleh diberikan kepada hewan yang bunting, kemudian yang sedang menyusui. Itu aja sih sebenarnya. Dan bagi hewan tua boleh diberikan, namun ada beberapa catatan yang harus ditampilkan, seperti itu. Oke, demikianlah video tentang vaksin hari ini. Mudah-mudahan ilmu saya sampai ya, informasinya sampai, dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi teman-teman yang sedang membutuhkan. Dan terima kasih kepada teman-teman di Twitter yang udah memberikan ide video ini. Soalnya beberapa belakangan ini saya kayak idenya keblok, jadi agak males agak males update video. Kemudian berhubung ini sudah mau Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan di hari yang baru ini kita menjadi insan yang lebih baik, tidak ada gibah sana sini, dan Indonesia segera pulih lagi ya, mudah-mudahan. Bagi teman-teman yang nggak punya kepentingan banget keluar, nggak usah keluar dulu, di rumah dulu aja main sama hewannya. Dan bagi teman-teman yang mau mudik, sebaiknya jangan mudik, tapi kalau seandainya emang ada hal yang mendesak di kampung halaman, pastikan kalian dalam kondisi sehat dan jangan ketemu siapa-siapa dulu. Oke, itu aja ya. Sekian dari saya. Kalau sekali kalian belum subscribe dulu, like dan share kepada teman-teman. Kemudian ikutin juga Instagram kami, Twitter kami, website kami, dan YouTube ini pastinya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Gimana sih caranya? Gini. Sebelum kamu melanjutkan menonton video ini,
Alangkah baiknya support channel kami dengan cara klik tombol subscribe dan hidupkan tanda lonceng agar kamu mendapatkan notifikasi updatean terbaru dari kami. Dan mampirlah ke website kami www.dokterstriphewan.net. Di sini kamu akan mendapatkan updatean terbaru tentang dunia kesehatan hewan, seminar, bahkan lowongan kerja.